Memberikan ASI eksklusif selama 2 tahun merupakan impian bagi setiap ibu. Namun tidak semua ibu seberuntung itu untuk bisa memberikan ASI eksklusif tersebut. Lactashare hadir untuk memberikan pendampingan kepada ibu-ibu yang sedang membutuhkan tersebut. Lalu seperti apa detailnya bersama saya Khairudisa, let's talk about it. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk. Pada episode kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Dr. Meralda Nindiasti selaku founder dari Lactashare, yaitu Yayasan Donor ASI Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Wah, insya Allah. Alhamdulillah, baik dok. Nah ini kita pengen ngobrol-ngobrol soal Lactashare. Ya, Tapi sebelumnya pengen banyak tahu nih dari dokter, sekiranya di Indonesia sendiri terkait literasi tentang ASI dalam masyarakat umum itu seperti apa ya dok? Ya baik. Jadi ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa seorang ibu apabila ia mendapatkan informasi yang cukup memadai tentang ASI dan menyusui, maka meningkatlah keberhasilan menyusuinya bahkan 6 kali lipat. Namun tidak semua masyarakat mendapatkan informasi ASI menyusui tersebut secara merata. Karena terkadang informasi di kota dengan yang di desa belum terlalu cukup memadai. Namun era digital ini sebenarnya cukup bisa menjadi jembatan penolong ya, agar informasi tentang ASI menyusui itu bisa lebih terdistribusi dengan baik. Oke, baik. Nah, kemudian Lactashare sendiri itu apa sih dok? Ya baik, Lactashare sebenarnya secara badan hukum adalah sebuah yayasan nirlaba yang berdiri di tahun 2018. Fokusnya memang untuk memfasilitasi proses donor ASI yang aman, tepat, cepat, terpercaya, dan sesuai kaidah agama. Namun kami juga fokus untuk menjadi yang terdepan dalam mengedukasi calon ibu dan ayah agar kelak akhirnya bisa berhasil menyusui, karena kami meyakini bahwa ASI adalah hak setiap bayi, menyusui adalah kewajiban setiap ibu dan tanggung jawab setiap ayah. Namun Mbak Nisa, ironinya nggak semua bayi memang beruntung mendapatkan ASI. Karena pertama, Indonesia ini, apalagi di tahun 2020 ya, ada 4.600 bayi yang terlahir piatu. Itu artinya mereka adalah bayi-bayi yang terancam kelaparan karena tidak bisa mendapatkan ASI dari ibu kandungnya sendiri, karena ibu kandungnya wafat sesaat setelah persalinan. Dan kemudian Indonesia juga negara penghasil bayi prematur tertinggi kelima sedunia. Kita harus tahu bahwa prematur adalah kondisi yang komplikasinya cukup besar dan bisa mengakibatkan makin meningkatnya angka kematian bayi. Dan di sisi lain ini yang jadi PR juga, dan kemarin ditekankan oleh Pak Jokowi ya, Indonesia juga negara dengan beban balita stuntingnya tuh tertinggi kelima sedunia. Dan ternyata kabar baiknya bahkan ibu yang wafat dan anak bayinya terancam tidak bisa mendapatkan ASI, kemudian bayi yang angka kematiannya tinggi karena prematur, kemudian bayi yang stunting itu sebenarnya bisa dicegah dengan pemberian ASI walaupun harus dari ibu lain, yaitu dalam proses donor ASI. Nah makanya Lactashare hadir untuk memfasilitasi proses donor ASI yang aman, karena ASI itu bisa menjadi media penularan penyakit. Ada 5 nih ya, HIV/AIDS, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan sitomegalovirus. Kebayang nggak kalau misalnya melakukan proses donor ASI yang tidak sesuai prosedur medis, nanti malah jadi media penularan penyakit. Makanya pendonor ASI di Lactashare itu wajib di-screening untuk 5 penyakit ini, karena tidak semua yang berlebih ASI layak menjadi pendonor ASI. Oke, baik. Wah, ini saya jadi penasaran, apakah dokter punya pengalaman pribadi nih setelah co-founder juga akhirnya mendirikan Lactashare karena mungkin melihat sekeliling yang membutuhkan itu, atau ini memang murni dari riset dokter beserta tim? Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau saya sejak 2013 memang sebagai seorang dokter umum sekaligus konselor menyusui, saya banyak menemukan pasien yang kekurangan ASI ya, dan ada pasien yang kelebihan ASI, cuman mereka tuh tidak saling terjembatani dengan baik. Itu yang membuat saya sebagai seorang dokter yang juga sudah sumpah dokter ya, saya berpikir bahwa ini ternyata salah satu problem Indonesia, dan kami menghadirkan Lactashare agar bisa menjawab
dan menjadi solusi dari permasalahan ini. Akhirnya mereka bisa terjembatani dengan penengah, yaitu seorang tenaga medis, dan akhirnya kami kembangkan dalam sistem donor ASI terintegrasi yang ada di Lactashare. Oke, berarti Lactashare ini berdiri sejak kapan, Dok? 2018. 2018. Dokter sendiri atau ada teman-teman lainnya juga yang turut membangun Lactashare ini? Ya, saya dan tim. Karena memang tidak bisa membangun satu hal besar kalau tidak memiliki tim yang cukup besar. Oke, siap. Kemudian apa saja sih, Dok, kegiatan yang ada dalam Lactashare? Tadi beberapa sudah sempat dokter ceritakan. Sekarang kalau lebih didetailkan berkaitan dengan program-program nyata sekiranya bisa diikuti oleh masyarakat seperti apa? Baik. Jadi apabila ada ibu yang berlebih ASI, mereka bisa mendaftarkan diri ke Lactashare, dan kemudian mereka akan kami lakukan beberapa seleksi. Mulai dari seleksi wawancara lisan, dan ada berkas medis yang harus mereka sertakan, dan kami akan mengutus tim laboratorium untuk mengambil sampel darah, karena mereka yang terdaftar sebagai calon pendonor ASI memang perlu melakukan screening kesehatan agar terjamin bebas dari 5 penyakit yang menular lewat ASI. Dan kemudian ketika dinyatakan layak sebagai pendonor, ASI tersebut ditampung oleh Lactashare. Ada 3 kota yang bisa menampung ASI donor, mulai dari Malang, Jakarta, dan Surabaya. Kemudian apabila ada yang membutuhkan ASI, kita seleksi juga, karena tidak semua yang merasa kekurangan ASI, solusinya adalah donor ASI. Bahkan mayoritas dari mereka sebenarnya solusinya adalah konseling dan konsultasi laktasi, termasuk terapi manajemen laktasi. Hanya sedikit saja yang solusinya benar-benar mendapatkan ASI donor. Contohnya seperti bayi prematur, bayi berat badan lahir rendah, kemudian bayi yang gizi kurang, gizi buruk, atau bayi sakit, atau bahkan ibunya wafat, atau bayi yang bayi yang diadopsi. Jadi walaupun dia diadopsi oleh orang lain, tapi sebenarnya mereka tetap berhak mendapatkan ASI, walaupun harus dari bukan ibu biologisnya, seperti itu. Termasuk ibu-ibu yang juga sakit ya, pasca persalinan kan ada yang darah tinggi, koma gitu. Nah, jadi kami menyasar mereka yang indikasi medis. Oke, wah semakin menarik ini, Dok, untuk pembicaraan berkaitan dengan ASI. Nah, yang membuat penasaran apakah ini berbayar atau seperti apa nih prosedur lebih detailnya kita akan bahas pemirsa di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk. Masih berbincang dengan Dr. Meralda, berbicara mengenai Lactashare. Pada segmen sebelumnya sudah banyak nih dibahas mengenai bagaimana sejarah berdirinya hingga beberapa programnya. Nah, di segmen kali ini kita akan melanjutkan obrolan tersebut. Tadi sempat terpotong, sekiranya kira-kira kalau misalnya ada masyarakat yang ingin bergabung menjadi pendonor atau penerima donornya, apakah ada sistem atau prosedural yang berbayar atau bagaimana ini, Dok? Silahkan. Baik, terima kasih Manisa. Jadi pada dasarnya Lactashare itu yayasan nirlaba ya. Jadi kami non-profit, sehingga operasional Lactashare dan proses donor ASI itu benar-benar disokong oleh kedermawanan masyarakat. Seperti itu. Jadi artinya ketika ada biaya yang keluar, sebenarnya itu adalah suatu bentuk patungan bersama. Jadi contohnya pendonor ada pemeriksaan yang belum dilakukan, kemudian mungkin sekitar tiga jenis pemeriksaan dan membutuhkan biaya mungkin sekitar 500.000, maka mereka bisa menanggung sendiri jika memang mereka merasa mampu untuk menanggungnya, karena memang sistem status ekonomi pendonor kan berbeda-beda ya. Kami membebaskan mereka mau mengambil peran 100% atau tidak. Jika mereka memang memilih untuk patungan bersama si penerima ASI, karena kan yang merasakan manfaatnya kedua belah pihak, silakan juga. Tapi jika resipien merasa ini sebagai bentuk terima kasih sayalah yang menanggung ini, jadi nggak masalah seperti itu. Jadi mereka ibarat kata kita gotong royong banget
gotong royong bersama ya untuk melakukan kebaikan ini biar tetap terjaga seperti itu. Siap. Kemudian ada program apa lagi nih dok di Ya. Lactashare? Jadi program yang kedua adalah tunjangan menyusui berupa pembagian sembako gratis. Sebenarnya ini adalah suatu program yang kami sendiri terinspirasi dari kebijakannya Umar bin Khattab, Mbak. Jadi zaman kekhalifahan beliau membagikan sembako kepada mereka yang menyusui dan menyapi, dan ternyata itu adalah suatu bentuk promotif agar makin banyak wanita yang tertarik menyusui karena diberikan nutrisi yang mencukupi. Karena kita perlu ingat bahwa ibu menyusui itu membutuhkan 2.500 kilokalori per hari, persis kayak laki-laki. Jadi porsi makan dan minumnya memang perlu lebih banyak agar apa? Agar terjamin keluar sekitar 800 sampai 1.000 mililiter dan itu cukup untuk bayinya. Tuh, makanya nutrisi ibu menyusui itu perlu terjaga dengan baik, dan Lactashare memberikan sembako senilai 500.000 untuk para pendonor ASI, untuk para ibu menyusui kalangan duafa. Gitu. Jadi semoga dengan program promotif ini mampu membuat masyarakat makin tertarik nih untuk menyusui. Wah, kalau menyusui bisa dapat tunjangan ya gitu. Sejujurnya aku ingin menyusui anak adopsi, tapi gimana ya? Masih minim ilmu. Halo, aku Sarisma dari Probolinggo. Aku belum pernah hamil sama sekali, tapi aku pengen banget bisa menyusui anak adopsiku ini. Sembari menunggu, semoga kelak aku bisa menyusui anak kandungnya sendiri jika Allah mengizinkan. Aku dan suami. Oke, wah menarik. Tadi di segmen sebelumnya juga dokter sempat menyampaikan bahwa bukan hanya fokus kepada donor ASI, tapi juga mengedukasi masyarakat. Ya, nah, betul. ada program apa aja sih dok yang berkaitan dengan edukasi Ya, tersebut? baik. Jadi kami punya program unggulan yang bernama Melek ASI Menyusui. Wah, melek. Jadi Melek ASI Menyusui itu memang dari namanya aja kami pilih biar masyarakat tuh tertarik dan merasa berdaya. Wah, aku adalah ibu yang berdaya karena aku menjalani peran ini dengan ilmu, bukan dengan nekat atau juga bukan dengan modal mitos atau mungkin modal saran dari lingkungan yang belum tentu sesuai ilmu. Karena kan ilmu itu selalu update ya Mbak ya. Nah, itu makanya kenapa Lactashare punya program Melek ASI Menyusui berupa kuliah WhatsApp, dan kami menjangkau calon ibu dan ayah, kemudian para tenaga kesehatan agar terbentuk ekosistem yang lebih ramah terhadap ibu menyusui. Dan insya Allah program ini karena sifatnya online tapi menarik dan interaktif sehingga mereka nggak ngerasa belajar yang membosankan, bahkan mereka terpacu untuk mendapatkan ilmu lebih lagi seperti itu. Dan akhirnya mereka yang mempelajari ilmu ASI menyusui lebih dalam, mereka meyakini bahwa ternyata memang ASI itu hak yang harus ditunaikan. Dan nih satu hal nih, keberhasilan menyusui itulah tanggung jawab ayah. Sempat kepikiran nggak? Padahal yang menyusui seorang ibu, tapi kenapa keberhasilannya adalah tanggung jawab ayah? Ada jawabannya. Pertama karena ASI itu kan sebuah pangan. Pangan itu kewajiban memberikan pangan itu adalah kewajibannya ada di ayah, karena seorang ayah kepala keluarga harus menafkahi sandang, pangan, dan papan. Dan pangan terbaik bagi bayi adalah ASI. Karena itu keberhasilan menyusui tanggung jawabnya ada di ayah, karena ayah adalah kepala keluarga dan memiliki kewajiban untuk menafkahi. Seperti itu. Jadi jangan sampai nih ya, calon ayah dan para ayah lepas tangan kalau istrinya merasa ada kesulitan menyusui. Mereka harus jadi yang terdepan untuk membantu mencarikan solusi. Bahkan bertemulah dengan konselor menyusui. Karena konselor menyusui ini bisa membantu informasi bahkan sejak kehamilan 28 minggu kalau berdasarkan panduan WHO ya Mbak ya. Jadi ibu hamil itu ngebut belajar laktasi ya, ngebut belajar menyusui karena masa menyusui itu paling lama dibanding masa kehamilan dan persalinan. Kehamilan bisa 9 bulan, persalinan mungkin 30 menit udah lahir ya, tapi menyusui itu 2 tahun, dan kalau nggak pakai ilmu tantangannya banyak. Seperti itu. Luar biasa. Udah kembali kepada tadi sistem edukasi yang melalui WhatsApp, apakah kurikulumnya fokus hanya untuk laktasi atau seputar ASI atau ada hal-hal lain yang mungkin bisa dipelajari untuk usia bayinya selama 2 tahun itu? Ya, kami memiliki banyak tema kelas yang lain. Memang yang andalan adalah Melek ASI Menyusui, tapi ada juga Melek Kegawadarutan Anak. Diisi oleh Dr. Kurniawan Kadafi, spesialis anak konsultan,
Ada juga melek empati diisi oleh Dr. Aslinar, spesialis anak. Ada juga melek Montessori dan positif disiplin diisi oleh Ibu Damar Wijayanti, dan ada melek akil balik diisi oleh Dr. Andes Adriano Rusfi, dan ada kelas-kelas lain yang memang kami terus kembangkan seiring dengan kebutuhan seorang ibu berdaya, ya, seorang ibu ingin bisa berdaya untuk ketahanan keluarganya, insya Allah seperti itu. Wah, luar biasa nih pemirsa, semakin menarik. Dan tadi sempat disinggung mengenai ada mitos-mitos yang sekiranya salah dipahami oleh masyarakat, dan ini saya juga ingin bertanya, kira-kira mitos apa yang kira-kira berkembang di masyarakat dan perlu diluruskan oleh Dr. Meralda? Nanti kita akan bahas pemirsa di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan Dr. Meralda. Pada segmen sebelumnya sudah dibahas nih banyak tentang Laktasyar dan juga program-programnya, termasuk mengedukasi masyarakat. Dan sempat disinggung berkaitan dengan mitos-mitos yang mungkin beredar berkaitan dengan seputar laktasi ataupun menyusui. Nah, apa aja sih kira-kira mitos yang perlu diluruskan oleh dokter? Apa aja, Dok? Baik, ada satu mitos yang bisa membuat seorang ibu minder ya Mbak, yaitu kalau payudaraku kecil berarti ASIku sedikit. Nah itu sebenarnya benar-benar mitos ya para ibu ya, karena memang besar kecilnya payudara itu sebenarnya dipengaruhi oleh lemak. Dipengaruhi oleh lemak gitu. Makanya kenapa wajar kalau seorang ibu yang mungkin berat badannya lebih dari ibu yang lain, distribusi lemaknya kan pasti lebih banyak ya kan, dimanapun, di lengannya, di pahanya, kemudian di betisnya, mungkin termasuk di payudaranya. Makanya akhirnya payudaranya jadi lebih besar dibanding wanita lain, tapi itu tidak mengartikan bahwa jaminan bahwa ASInya pun juga jadi lebih banyak karena payudara lebih besar gitu. Jadi karena memang ASI itu tidak diproduksi di sel lemak. Nah, ASI itu diproduksi di kelenjar susu namanya. Dan itu tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya payudara. Jadi setiap ibu, apapun, bagaimanapun kondisi tubuh kita, syukuri itu dan dapatkan ilmunya agar kita bisa melesatkan potensi tubuh kita nih. Termasuk adalah pemberdayaan wanita sebagai ibu menyusui. Seperti itu ya. Wah, seru banget. Baik, Dok. Kemudian apa ada mitos dan fakta lainnya nih yang sekiranya perlu diulas juga? Ya, ada lagi nih Mbak. Jadi ibu menyusui itu tidak harus menjalani kehamilan dan persalinan sebelumnya. Jadi pada artinya adalah bisa loh menyusui tanpa kehamilan dan persalinan, dan itu sering terjadi pada ibu yang adopsi anak. Misalnya nih contoh kasus yang sering terjadi di Laktasyar adalah sepasang suami istri mungkin dalam beberapa tahun gitu ya, bisa jadi bahkan belasan tahun belum dikaruniai anak, dan akhirnya memutuskan untuk mengadopsi anak. Apakah anak ini sekedar saya asuh saja, atau saya juga mungkin untuk menyusui anak ini padahal saya tidak pernah hamil dan melahirkan sebelumnya? Dan ternyata bisa. Jawabannya adalah seorang ibu tersebut perlu menjalani yang namanya terapi induksi laktasi, sehingga tubuhnya akan distimulus untuk bisa menghasilkan ASI walaupun tanpa kehamilan dan persalinan sebelumnya, dan akhirnya anak adopsi itu bisa menjadi anak susu baginya karena dia berhasil menyusui anak adopsi tersebut. Wow, ini adalah solusi sebenarnya ya, dan bahkan memang ibu susu itu sudah menjadi hal yang dicontohkan oleh Rasulullah ya, karena Rasulullah udah pernah juga memiliki 3 ibu susu gitu. Dan ini sebenarnya bukan hal yang baru, karena 14 abad yang lalu bahkan sebelum Masehi, ibu susu adalah suatu
suatu aktivitas suatu peran yang mulia karena dia berhasil menyelamatkan seorang anak dari kondisi kelaparan akibat tidak cukup mendapatkan ASI dari ibu kandungnya. Baik, nah Dok, berkaitan dengan hal tersebut, kita sebagai masyarakat Indonesia yang mayoritas umat muslim terkadang khawatir nih dengan saudara yang sepersusuan. Ini bagaimana Lactashare bisa menanggulangi hal tersebut? Ya, baik. Alhamdulillah, Lactashare sejak berdiri di tahun 2018 kami memang mengusung konsep donor ASI yang syar'i, dan kami silaturahim ke para alim ulama untuk berdiskusi bagaimana ya agar donor ASI ini terjaga secara syariat. Dan alhamdulillah atas kegigihan kami semuanya, banyak pihak, akhirnya Lactashare bisa berkolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang untuk menerbitkan sertifikat sepersusuan. Jadi sertifikat ini yang akan mencatat dengan rapi anak susu dan ibu susunya dan saudara susunya. Dengan pencatatan yang rapi ini, insya Allah akan bisa menjadi data yang akurat untuk mencegah terjadinya pernikahan antar saudara susu kelak kemudian hari. Nah, ini Mbak contohnya. Ini adalah sertifikat sepersusuan kerjasama dari Lactashare dan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang. Dan kami juga mencetak kartu sepersusuan. Kartu sepersusuan ini adalah suatu usaha agar sistem informasi di Lactashare terjaga sampai 30-40 tahun mendatang. Sehingga setiap data sepersusuan itu bisa diupdate, dan bahkan ketika Ananda sudah masuk usia pernikahan, mereka bahkan bisa mengetahui letak dari atau domisili dari saudara sepersusuannya. Demikian. Luar biasa. Ini berarti akhirnya bisa menghapus keraguan nih ya bagi masyarakat yang bisa nggak ya nanti gimana saudara sepersusuannya, ternyata sudah terjawab di sini. Baik Dok. Nah, kira-kira apakah ada pesan nih bagi masyarakat yang berkaitan dengan dunia ASI mungkin, atau yang masih cukup awam tentang hal ini? Silakan. Saya ingin menyatakan satu hal, bahwa air susu ibu adalah ciptaan Tuhan dan tidak ada satupun yang bisa menyaingi kesempurnaan Tuhan dalam menciptakan segala sesuatu. Karena itu, teruslah berusaha untuk bisa menyusui Ananda, pastikan memiliki support system yang baik, rangkul suami, ibu mertua, tetangga, dan teman kantor agar bisa menjadi pendukung dan ramah untuk ibu menyusui. Demikian, terima kasih. Baik, nah Dok, kalau misalnya pemirsa ingin tahu lebih banyak informasi dari Lactashare, bisa lihat di mana aja nih Dok? Ya, lihat di Instagramnya Lactashare ya, @Lactashare. Dan Lactashare karena ada di Kota Malang, jadi bisa kalau misalnya mau silaturahim ke kantor Lactashare. Di mana itu Dok? Di Jalan Seksofon, Perumahan Permata Berantas Indah. Oke, apakah mungkin ada roadshow ke beberapa lokasi, semisal masyarakat ada di tempat tertentu terus didatangi gitu Dok? Kami sering untuk silaturahim dengan para ibu di majelis taklim, kemudian ke beberapa UMKM agar mereka mendukung misi sosial ini. Oke, siap. Baik, terima kasih banyak Dokter, luar biasa sekali gerakannya membuat perempuan makin berdaya juga dan teredukasi. Baik pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kita berbincang pada episode kali ini. Saya Khairunisa beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Mantap, keren banget. Maaf ya aku tadi.